Dana Militer Internasional atau IMF, lembaga dunia tersebut tiba-tiba meminta pemerintah Indonesia menghapus kebijakan hilirisasi. Ini tertuju pada larangan ekspor nikel. IMF menegaskan RI harus mempertimbangkannya dengan menghapusnya secara bertahap dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. Biaya fiskal dalam hal penerimaan negara tahunan yang hilang saat ini tampak kecil, muat IMF dalam paparan Article for Consultation seperti dikutip pada Rabu 28 Juni kemarin. Kebijakan industri juga dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas yang negatif, tambah IMF. Menanggapi hal itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah merespon pernyataan IMF tersebut. Respon itu disampaikan juru bicaranya Jody Mahardi. Menurutnya, sebagai bangsa yang berdaulat dan berkembang, Indonesia malah terus ingin memperkuat hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Kami merasa berterima kasih atas perspektif yang telah disampaikan IMF. Sebagai bangsa yang berdaulat dan sedang berkembang, pandangan kami terhadap masa depan adalah memperkuat peran kita dalam proses hilirisasi yang merujuk kepada peningkatan nilai tambah produk, bukan hanya sebagai pengekspor bahan mentah, kata Jody dalam keterangan resmi dikutip pada Sabtu kemarin. Langkah hilirisasi ini sebetulnya selaras dengan amanat Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk keberlanjutan dan kemakmuran rakyat. Jody berujar, merespon pernyataan IMF ini, Menteri Luhut tidak akan tinggal diam. Ia akan pergi menemui langsung Managing Direktur IMF Kristalina Georgieva di Amerika pekan depan untuk menjelaskan visi Indonesia lebih detail terkait hilirisasi. Guru Besar Hukum Perdagangan Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana setuju dengan langkah yang diambil Luhut, sebab campur tangan IMF itu sudah menyinggung kedaulatan negara. Harus dilawan. Mungkin ini karena kita masih punya utang dan seolah tergantung kepada IMF. Menurutnya, kebijakan hilirisasi memang mengusik kenyamanan, terutama bagi negara-negara Eropa yang bergantung pada pasokan biji nikel Indonesia. Dampaknya juga langsung ke IMF. Apalagi jika negara-negara itu juga terlibat utang ke IMF. Jadi negara-negara Eropa seolah mau nabok Indonesia menggunakan tangan IMF. Sebelumnya, Indonesia telah digugat ke WTO gara-gara kebijakan Jokowi untuk melarang ekspor nikel dan membangun hilirisasi di Indonesia. Presiden Jokowi menegaskan pentingnya hilirisasi industri sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Hilirisasi merupakan strategi meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki suatu negara. Dengan hilirisasi, komoditas yang diekspor tidak lagi berwujud bahan baku mentah, tapi sudah menjadi barang setengah jadi. Multiplier effect atau dampak berganda dari aktivitas hilirisasi industri yang telah terbukti nyata, antara lain meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, menarik investasi masuk di tanah air, menghasilkan devisa besar dari ekspor, dan menambah jumlah serapan tenaga kerja. Saat ini, Indonesia menyuplai sekitar 37% kebutuhan biji nikel dunia, sedangkan ekspor produk olahan dasar nikel masih sangat minim di bawah 5%. Bahkan Indonesia tidak termasuk ke dalam 5 eksportir terbesar produk olahan dasar nikel. Padahal, harga jual antara biji nikel mentah dengan komoditas nikel yang telah diolah setengah jadi di pasar internasional sangat berbeda jauh. Harga jual rata-rata biji dan konsentrat nikel di pasar dunia hanya berkisar di angka $21 Amerika Serikat, sedangkan harga produk olahan dasar nikel mencapai $24.000 Amerika Serikat. Indonesia merupakan penghasil jenis nikel terbaik di dunia yang dibutuhkan untuk pengembangan baterai mobil listrik. Menurut International Energy Association atau IEA, tren renewable energy akan meningkatkan permintaan nikel di pasar global, apalagi dengan adanya permintaan kendaraan ramah lingkungan yang menggunakan baterai listrik. Saat ini, kendaraan listrik baru menyumbang 2% penjualan mobil global, namun di tahun 2040, kendaraan listrik akan menguasai 58% kendaraan global.